Baru ini kali pertama saya Jadi ikut. ini pengalaman pertama ya? Pengalaman pertama. Hanya pengantin baru aja ya? Enggak pernah. Money politik itu sering terjadi di H-1, H-2 menjelang pemilihan. Oke. Ya, Ada kotak serangan pajar gitu? Iya. Bagaimana menyadarkan masyarakat. Jadi gitu. poinnya di situ ya? Di sana. Kemudian masih nyoblos mana gitu. Om Swastiastu, Sebutan Tabanan, senang sekali saya Ani Wirasuta bisa jumpa lagi dengan Anda seperti biasa dalam acara podcast Pilkada Tabanan 2024. Walaupun Pilkada Tabanan sudah berakhir ya, kemarin tanggal 27 November 2024 dan kita bisa melihat bagaimana masyarakat Tabanan menggunakan hak pilihnya. Tapi sekarang ini kita mau sharing-sharing aja pengalaman-pengalaman masyarakat pastinya terkait dengan pelaksanaan Pilkada Tabanan 2024. Dan sekarang ini seperti biasa kita hadirkan bintang tamu. Bintang tamu spesial gitu ya. Kita hadirkan di podcast Pilkada Tabanan 2024. Dan tentu saja yang kita hadirkan kali ini adalah relawan Duta Demokrasi segmen pemilih perempuan. Kalau sudah namanya perempuan, ya kita harapkan lebih gigit lagi gitu ya dalam rangka sosialisasi. Senang banget ya. Kita langsung aja kenalan sama beliau, sudah gak sabaran ya. Dengan kesibukannya yang luar biasa, akhirnya bisa curi waktu sebentar, bisa hadir di sini di podcast Pilkada Tabanan 2024. Kita sapa beliau, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar Ibu? Astung-kahara. Tugas rumah tangga sudah selesai? Sudah selesai ya. Masak menu apa hari ini? Biasa aja, nggak usah yang repot-repot, yang simpel-simpel aja. Oke, jadi sibuk banget dengan urusan keluarga, terus terpilih menjadi relawan Duta Demokrasi gitu ya. Saya membayangkan aja nih gimana sibuknya beliau ya, sudah sibuk tambah sibuk lagi. Tapi nanti kita akan korek-korek lagi bagaimana pengalaman-pengalaman beliau menjadi relawan Duta Demokrasi. Kayaknya harus kenalan dulu deh. Sebutan Tabanan pengen tahu nih Ibu kita yang cantik ini. Oke, kenalan dulu ya Bu ya. Silakan Ibu. Swastiastu, selamat tahun. Perkenalkan, saya Dayu Mira. Saya Duta Demokrasi dari segmen perempuan dari Desa dan Bantas, Kecamatan Tabanan. Oke, itu aja. Perlu gini status perlu. Sudah menikah. Sudah menikah. Saya sudah menikah. Perlu nomor telepon. Sebutan Tabanan tahu ya, harus tahu nih. Ini beliau adalah pendamping setia dari Perbekal dan Bantas. Apa kabar Pak Perbekal ya? Kayaknya pasti senyum-senyum aja kalau sudah nonton ini ya. Kayaknya kita penuh kalau di layar. Betul. Tapi merasa bangga aja kita. Yang penting saya kelebihan gitu ya. Kelebihan berat badan. Siap. Oke, jadi seru ya. Jadi pastinya menjadi relawan Duta Demokrasi banyak pernak-perniknya gitu ya. Iya, betul. Jadi serangkaian dengan Pilkada Tabanan 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan membentuk yang namanya relawan Duta Demokrasi. Di Tabanan ada 326 relawan. Jadi se-Kabupaten Tabanan itu bagaimana kita bisa menyatukan visi yang sama gitu ya. Bagaimana upaya kita untuk meyakinkan pemilih datang ke TPS. Nah, ini kita mau tanya perjuangan beliau. Salah satunya dari 326 itu. Nah, gimana nih perasaan Ibu terpilih menjadi relawan Duta Demokrasi? Perasaannya awalnya itu saya bingung Bu Ani, ditelepon sama tim PPS nih. Mau nggak jadi Duta Demokrasi? Ngapain tugasnya kan gitu. Saya selama ini belum pernah berkecimpung di bidang ini gitu, belum sama sekali belum pernah ikut andil dalam proses pemilihan umum ataukah pilkada, belum pernah ikut. Baru ini kali pertama saya ikut. Jadi ini pengalaman pertama ya? Pengalaman pertama. Hanya pengantin baru aja ya? Enggak pernah. Oke, terus jadi berikutnya? Awalnya kepo, apa sih tugasnya ngapain aja? Maksudnya kan saya biar nggak salah nanti ke depannya melangkah harus seperti apa. Saya penasaran, kenapa teman-teman PPS memilih Ibu gitu ya? Nah itu. Nah pasti Ibu tahu kenapa ya? Kenapa saya? Saya juga berpikir gitu, kenapa saya? Padahal kan saya belum pernah berkecimpung. Sedangkan banyak nih warga di desa yang sudah berpengalaman di pemilihan ini saya gitu kan. Ya deh biar Ibu, kebetulan saya bilang ya Bu ya, Bu Kades ya tadi Bu ya. Bu Kades aja deh yang jadi duta. Jadi kan Bu Kades bisa menggerakkan khususnya ibu-ibu PKK di desa gitu. Akhirnya terjawab sudah. Jadi gitu ada titipan pesan dari mereka, ada harapan. Iya. Jadi Ibu menjadi relawan itu seperti ini harapannya. Iya, betul. Terus setelah itu gimana Ibu? Setelah itu saya koordinasi dengan suami.
ya udah lanjut aja, cobain aja, cari pengalaman baru kan gitu. Siap. Ya ikut akhirnya. Harus lapor sama suami ya. Iya betul. Takutnya kan biar tidak terjadi tumpang tindih Bu Ani. Biar paham ya. Iya. Karena kita berhubungan dengan masyarakat, kemudian juga terkait dengan waktu juga ya. Jadi pastinya ada beberapa waktu yang tidak ada di samping beliau. Buat yang tersayang gitu. Ya biasalah ibu kita ini memang betul-betul bersemangat. Jadi kebawa di aura-aura semangat buat saya gitu ya. Terima kasih Bu sudah mentransfer energinya gitu. Iya, sama-sama. Di tengah kesibukan kita tuh, jadi dengan senyum ibu rasanya plong gitu. Apalagi masyarakat gitu ya. Jadi bisa melihat ibu datang gitu kumpul. Terus kalau nggak datang, siapa yang nggak datang? Takut. Enggak lah ya, pasti dengan senyumnya ibu rasanya diinformasikan ini pasti datang lah ya. Oke, jadi dukungan suami, keluarga ya sudah pol semuanya, dan pastinya di awal saat baru memulai langkah menjadi relawan Duta Demokrasi, ibu pastinya punya strategi dong. Iya. Strategi apa nih? Kan sudah tahu nih tugasnya adalah mensosialisasikan, kemudian juga ada tugas mungkin konten seperti itu. Nih bisa cerita, berbagi pengalaman seperti apa? Strategi dulu lah. Kalau strategi khusus sih nggak ada Bu Ani. Saya sih ngalir aja gitu kan. Karena selama ini kan saya kalau di desa mungkin tidak setiap saat ya saya hadir dari kegiatan Posyandu atau kegiatan ibu-ibu PKK. Saya tidak selalu hadir. Cuma paling tidak kan saya sudah pernah mengenal masyarakat di masing-masing Banjar. Gitu itu harapan teman-teman PPS. Iya, itu satu. Jadi dengan sudah pernah hadir di beberapa kali kegiatan, otomatis masyarakat sudah mengenal saya, kan gitu. Jadi untuk mensosialisasikan ini jadi mau lebih mudah menurut saya. Ya. Jadi udah kebayang ya. Sudah kebayang. Sebelumnya sudah sering ketemu dengan warga. Jadi udah kalau ibu sih aman. Ngalir aja Bu Ani, ngalir aja. Jadi kayak ngobrol. Jadi kita mensosialisasikan apa yang program-program di KPU, terus mekanisme untuk pemilihan seperti apa kita sosialisasikan. Kita pengen dengar sebenarnya bagaimana sih cara ibu rahasianya gitu ya, menyampaikan beberapa pesan kepada warga gitu terkait dengan pilkada. Kita pengen dengerin sih. Iya, anggap aja ini warga gitu ya. Kita nggak paham tentang apa, tahu nggak pilkada, nggak tahu kapan ya gitu. Banyak sih yang begitu, banyak yang bertanya kapan gitu kan, kapan pilkadanya gitu. Saya bilang bahwa Bapak Ibu tahu tak tanggal berapa pilkada Tabanan ini gitu kan. Oh tanggal 27 kan gitu kan. Jadi elingan Bapak Ibu nggih sareng sami. Jadi di tanggal 27 November nanti Bapak Ibu rawuh ke TPS masing-masing gitu kan. Gunakan hak pilihnya gitu. Jangan sampai golput. Karena apa? Karena Tabanan ini yang menentukan nanti, langkah Tabanan itu yang menentukan tuh Bapak Ibu sami gitu. Bukan para kita dari tim pemilih dari tim PPS ataukah dari saya dari duta, bukan. Semuanya berperan ya. Iya, semua berperan. Kalau Bapak Ibu golput nanti bagaimana Tabanan gitu. Jadi begitu aja sih, harus kita pikirkan Tabanan ke depan gitu ya. Jadi menggunakan hak pilih dengan kesadaran penuh gitu ya. Iya, betul. Kemudian juga itu penjelasannya sudah menarik ya, apalagi ditambah dengan senyum ibu yang manis gitu ya. Jadi orang pada pelangga-pelangga gitu. Oh gitu ya Bu ya. Oh iya ya Bu, gitu ya. Ada juga beberapa informasi terkait dengan money politik juga. Ada penjelasan tentang itu juga Ibu disampaikan kepada masyarakat seperti apa cara menyampaikannya? Saya berikan ilustrasi. Biasanya kan money politik itu sering terjadi di H-1, H-2 menjelang pemilihan. Ada kotak serangan pajar gitu. Iya. Biasanya seperti itu beritanya Bu Ani ya. Saya pribadi sih belum pernah menerima gitu kan. Jadi karena banyak berita seperti itu, jadi saya mensosialisasikan kepada warga itu jangan sampai hanya dengan duit yang berapa ratus ribu, Bapak Ibu semua ini mengorbankan 5 tahun ke depan. Bagaimana Tabanan 5 tahun ke depan Bapak Ibu korbankan hanya dengan uang yang beberapa ratus ribu yang diterima. Mantap. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan itu masyarakat semakin, warga terutama di desa semakin sadar gitu ya. Jadi artinya kita nggak bisa. Kita harus memilihnya dengan hati, bukan hanya karena amplop
amplop ataukah yang ada salam isinya tempel ataukah salam tempel yang dikasih kan gitu. Iya banyak juga sih. Artinya kita banyak berseliweran ya di media sosial ya terkait dengan pola-pola itu. Pastinya kita harus tolak itu. Iya. Ya, jadi Ibu hadir untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bagaimana dampaknya dengan adanya money politik tersebut ya. Iya, betul. Jadi sepertinya kita terkungkung gitu ya. Kita punya hak itu harus kita salurkan. Iya. Harus kita sampaikan di bilik suara gitu ya. Mantap banget ya Bu ya. Oke, perjuangan tentu saja menjadi relawan duta demokrasi ini ya kan lumayan panjang kan begitu ya. Ini kita tertarik dengan konten yang Ibu buat gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya serunya bikin konten itu Bu? Ini sebagai salah satu upaya juga ya untuk mensosialisasikan lewat media. Jadi tidak semua biasa datang hadir ya pada saat pertemuan atau apa. Iya, betul. Tapi melalui konten yang kita buat yang maksudnya dari relawan bisa dilihat lah minimal ada pemahaman, pengetahuan. Gimana nih prosesnya saya mau tanya nih. Prosesnya. Prosesnya itu dibilang lama enggak sih Bu? Satu hari kurang. Satu hari kurang. Saya karena saat itu saya melibatkan teman-teman di staf desa. Oke. Ya, karena apa? Lebih gampang merangkulnya gitu. Karena ini kebutuhan konten ya. Betul. Kebutuhan konten ya. Okay. Jadi dengan proses itu, jadi teman-teman di staf desa yang membantu saya untuk melakukan pembuatan konten. Dari edit, dari proses pengambilan gambarnya, mereka jadi apa idenya juga. Kalau idenya kebetulan sama ini duta dari segmen pemuda. Kebetulan saya ambil idenya berembuk dengan mereka, tapi untuk aktor dan aktrisnya itu dari teman-teman di staf desa semua. Termasuk Pak Perbekal juga ikut. Berarti semua terlibat ya? Terlibat. Padahal kita di desa itu ada 2 berarti ya. Jadi segmen pemilih muda dan perempuan. Tapi akhirnya bisa ngelibatin banyak orang ya. Iya, betul. Bagus juga itu. Betul. Jadi untuk take videonya, proses edit juga dibantu sama teman-teman di staf desa. Wah, pendukungnya banyak ini ya. Jadi luar biasa dan tentu saja mengucapkan banyak terima kasih nih Bu. Jadi artinya bahwa apa yang menjadi harapan kita dengan terbentuknya relawan ini memberikan pengaruh buat di lingkungan sekitarnya aja dulu. Iya. Itu sudah Ibu bisa buktikan ya. Jadi bagus banget. Oke, jadi itu tadi strateginya, kontennya, sosialisasi. Ini pastinya hektik banget. Artinya jadwalnya padat. Berapa desa Bu? Berapa banjar Bu di situ? Ada 6 banjar. 6 banjar. Gimana cara Ibu mengatur itu waktunya? Kemarin kita gabung Bu. Ada 2 banjar kita gabung jadi 1. Misalnya kemarin kita ambil itu di pas kegiatan posyandu. Ya, kegiatan posyandu karena kan posyandu lansia, balita jadi 1. Kita gabung di sana. Oke. Ya. Mumpung mereka mau ngumpul ya. Ya, ngumpul. Kalau misalnya kita sengaja mengumpulkan, mencarikan jadwal tuh kadang mereka juga susah. Waktunya juga ya. Ya, betul. Jadi kegiatan di desa kebetulan ada perkumpulan, sudah kita masuk di sana. Begitu. Jadi di sanalah kita untuk melakukan sosialisasi seperti itu. Jadi artinya bahwa setiap momen atau peluang untuk kegiatan yang mengumpulkan warga masuk ya. Masuk di sana. Iya. Jadi sangat terbantu ya dengan program-program yang ada di desa pada saat misalnya kayak tadi posyandu. Iya, betul. Kita manfaatkan betul ya. Sosialisasi. Iya. Wow. Karena kan PKK masuknya di sana Bu. PKK masuknya di posyandu. Jadi kita masuk sosialisasinya saat ada kegiatan posyandu lebih banyak. Suka dukanya Bu? Suka dukanya jadi relawan gitu ya? Suka dukanya. Kalau sukanya itu sukanya dulu ya Bu ya. Senang-senang dulu deh. Sukanya itu saya ketemu banyak orang dan juga menjadi duta ini adalah pengalaman baru buat saya. Gitu. Jadi menambah pengalaman, menambah ilmu buat saya. Jadi yang sesuatu yang tidak pernah saya lakukan selama ini. Bayangannya ngapain sih gitu ya bener, dulu ya. Bener. Dan sekarang karena ditunjuk jadi otomatis belajar. Memahami maksudnya apa sih, kenapa memang kok pemerintah terus menggembar-gembor. Maksudnya terus menginformasikan tentang ini ya. Oh ternyata setelah kita menjadi bagian, begini maksudnya. Iya betul begitu. Itu senangnya saya. Jadi kenal dengan teman-teman di KPU, kenal dengan Bu Ani. Saya juga jadi happy gitu loh Bu. Ya. Siap. Kalau dukanya kadang di gini ada beberapa yang meremehkan gitu. Apa sih ngapain juga pilkada gitu. Toh juga
ngapain juga nyoblos, nanti toh juga segini-segini aja. Tapi itu bagian dari perjuangan ya? Ya betul, bagian dari perjuangan. Bagaimana kita menyadarkan, meluruskan pemikiran-pemikiran itu supaya mereka sadar bahwa itu nggak benar loh gitu. Lebih baik kita tuangkan aspirasi kita di bilik suara. Seperti itu. Iya betul ya. Jadi memang itu tantangannya. Iya ya? betul. Kemampuan kita untuk meyakinkan dari tadinya antipati menjadi mau untuk melakukan itu berhasil. Yes, oke. Nah ini kalau ngomongin masa relawan kan artinya dilakukan secara sukarela, mengorbankan waktu dan sebagainya gitu ya. Nah kan pasti kaitannya dengan honor ya, seperti itulah ya. Apa sih yang saya dapat? Karena sebenarnya apa motivasi lain? Apakah ibu merasa menyesal begitu? Motivasi untuk menjadi duta maksudnya? Ya, dengan sudah sekian pelaksanaan ya, apa yang akhirnya ibu dapatkan? Kan sudah terlaksana nih semua nih. Apa yang akhirnya ibu dapatkan dengan apa? Ya namanya sukarela gitu ya, relawan seperti itu. Yang saya dapatkan, saya bangga dengan diri saya gitu. Jadi saya mampu menggerakkan walaupun tidak semuanya gitu kan, paling tidak sudah menumbuhkan kesadaran di masyarakat, di warga saya di Desa Denbantas untuk hadir ke TPS gitu, untuk tidak golput seperti itu. Jadi itu yang buat saya bangga. Jadi bukan masalah kan biasanya kalau kerja dapat penghargaan gitu ya. Nah, jadi bukan itu yang menjadi yakin. Sebenarnya saya itu bagaimana menyadarkan masyarakat. Jadi gitu. Poinnya di situ ya, di sana. Kemudian masih nyoblos mani gitu, modelnya. Golput kan mani gitu, modelnya. Kenapa gitu kan? Terdorong untuk terdorong untuk mengajak, diberikan kepercayaan. Terdoronglah jadinya untuk mengajak, menyadarkan. Apalagi pakai rompi biru gitu ya. Keren Bu Ani, keren. Itu apa? Banyak teman-teman yang melihat saya mungkin pasang story atau apa pakai rompi ini, bajunya keren loh. Tambah bangga kan jadinya gitu. Oke, jadi itulah teman-teman, jadi Semeton Tabanan motivasi mereka ya. Jadi makanya diberikan penghargaan luar biasa nih. Jadi kami dari KPU tidak bisa menyampaikan apa lagi yang lebih gitu ya. Jadi ucapan terima kasih artinya berkenan untuk menjadi relawan seperti itu, pejuang-pejuang kita, pejuang demokrasi, meyakinkan pemilih. Tadi sudah disampaikan banyak hal ditemui di masyarakat kan. Ada yang bilang ya agak minus lah terkait dengan ngapain milih dan sebagainya. Dan ibu berjuang untuk itu, meyakinkan pemilih bahwa pentingnya memilih dan salurkan aspirasi di bilik suara seperti itu ya. Jadi inilah sebuah penghargaan, ini pembuktian bahwa proses ini dilakukan dengan tulus begitu, dan pastinya ini menjadi kebanggaan. Kenapa? Karena Tabanan mendapatkan penghargaan terkait dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi se-Bali. Berkat perjuangan kita semua ya. Jadi ada relawan, ada masyarakat lainnya turut berkontribusi, artinya ada kesadaran terkait dengan pentingnya memilih itu gitu ya. Itu Semeton Tabanan. Jadi kalau bisa ada air mata gitu ya. Jadi benar. Jadi berasa terharu ya, bukan sedih ya, terharu melihat semangat para relawan seperti itu. Jadi mereka tidak melihat apa yang mereka dapatkan, tetapi apa yang bisa mereka lakukan, persembahkan buat Tabanan. Betul nggak Bu? Betul. Iya. Setuju sekali. Ini pesan buat yang lain gimana nih Bu? Pesan-pesan apa gitu Kak? Saya nggak ada pesan sih sebenarnya. Saya cuma mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang banyak sekali untuk warga Desa Denbantas, utamanya yang sudah mensukseskan Pilkada Tabanan 2024 kemarin, gitu. Jadi dengan kesadaran dan partisipasi Bapak Ibu semua, kita dapat mensukseskan Pilkada ini, memilih pemimpin daerah yang akan mengemban tugas 5 tahun ke depan untuk memperbaiki Tabanan, membuat Tabanan menjadi lebih baik, mensejahterakan kita sebagai masyarakat Tabanan. Oke, luar biasa. Ini dia, pas ya. Terima kasih banyak ya Ibu atas kehadirannya hari ini di tengah kesibukannya yang luar biasa. Jadi sebagai ibu rumah tangga dan menyelipkan waktu untuk bisa gabung di podcast kita Pilkada Tabanan 2024. Biasa kita setiap kegiatan harus ada jargon kita kan. Karena ini sudah selesai Bu. Jadi pilkada ini sudah selesai. Lalu? Jadi Pilkada Tabanan 2024 sudah nyoblos gitu ya. Oke, betul kan? Kita sudah nyoblos. Iya benar. Semangat masih gitu ya. Ada harapan di situ untuk Tabanan sejahtera. Yes, oke. Baik.
Pilkada Tabanan 2024 sudah nyoblos. Oke, saya Ani Wirasuta. Sampai jumpa.